Sebelum kami lebih lanjut datang kepada Tuhan, ampuni kami semuanya, basuhlah kami semuanya dengan kuasa darah yang maha sempurna, dan urapilah kami dengan roh yang maha kudus. Bawa kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Buka akal pikiran kami untuk bisa menangkap, memahami maksud firman Tuhan, dan diberikan kekuatan menjadi pelaksana keputusan firman Tuhan. Berkati ibadah ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit dan 7 guru diutus ke seluruh bumi. Ini sesi yang ke-21. Kita baca Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terima kasih. Untuk kita Wahyu pasal 5 ayat 1 dan keseluruhannya tentu kita sudah sering membaca dan memahami. Tetapi kita akan fokus pada Wahyu pasal 5 ayat 6. Dikatakan bahwa di tengah-tengah tahta keempat makhluk dan tua-tua, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ini berarti ini perhimpunan Dewan Musyawarah Tuhan. Ya. Tuhan di tahtanya, kemudian di sini para nabi, kursi yang paling depan diduduki oleh Nabi Musa. Di sini 24 ketua. 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Kursi yang paling depan diduduki oleh Rasul Paulus, sedangkan di tengah, kursi yang di tengah itu tempatnya hierarki, ya. Nah, di dalam perhimpunan tersebut, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maka berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Anak domba ini bertanduk 7. Anak domba ini bermata 7. Dikatakan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, jadi hubungan antara 7 tanduk dan 7 mata itu bagaikan Yohanes pasal 15 itu, ya. Tuhan Yesus itu pokok anggur. Kemudian kita ini carang-carangnya yang menempel pada pokok anggur tersebut. Kalau carang-carang itu menempel, kemudian setiap saat dirantingi, dibersihkan, maka akan berbuah banyak. Itu bagaikan pelita, ya. Ada yang di tengah dengan 4 rangkaian kelopak, tombol dan bunga. Bapak yang kasih Tuhan, kemudian yang lainnya itu menempel. Menempelnya itu seiras. Seiras itu artinya bukan disekrup, tetapi ketika emas 1 talenta itu dimurnikan dengan dibakar, maka dari 1 talenta itu dibentuk. Jadi tidak ada sambungan-sambungan, itu namanya seiras. Bapak yang kasih Tuhan, lah demikian juga 7 tanduk dan 7 mata itu seiras dengan anak domba yang tersembelih. Artinya para utusan itu haruslah menyatu, sebetul-betulnya menyatu dengan anak domba yang tersembelih. Hari-harinya itu pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib. Dipenuhkan Roh Kudus, tidak ada unsur daging sama sekali, kemudian menjadi utusan ke seluruh bumi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Diutus ke seluruh bumi itu artinya diutus ke 200 lebih negara yang ada di muka bumi ini untuk bernubuat kepada banyak bangsa, suku, kaum, dan bahasa, dan para raja. Kemudian menyampaikan Injil yang kekal seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, Injil yang kekal
kepada semua yang diam di bumi, semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Bahkan seperti Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 8, nanti pada akhirnya setelah keliling bumi itu terakhir ya menuju ke tanah perjanjian, yaitu Israel, untuk melakukan pemeteraian ya atas 12 suku Israel, 144.000. Ini angka figuratif. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, kita akan merendahkan diri dan belajar kepada para penginjil atau utusan yang hebat, yang sudah terbukti pelayanannya. Ya, kita itu selalu sama Tuhan dididik untuk belajar. Ya, di dalam belajar itu banyak proses. Seperti yang ditulis dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 8. Kita belajar dengan rendah hati, ya. Kemudian kita akan belajar kepada penginjilan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Tuhan Yesus itu pergi ya ke seluruh Galilea, ya. Bahkan daerah-daerah Yudea dan yang lain-lainnya. Injil Lukas pasal 4 ayat 44, ya, Tuhan Yesus itu melayani di Yudea, di sinagoga. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42, Tuhan Yesus melayani di Samaria. Ya, pertama ketemu dengan perempuan Samaria, kemudian akhirnya Tuhan Yesus melayani di Samaria dan dicandet, ya, ditahan. Tuhan Yesus melayani 2 hari di Samaria. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca Injil Matius pasal 10. Kita baca ayat 5 sampai 6. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel. Terima kasih. Jadi Tuhan Yesus Kristus ketika dia itu adalah firman yang menjadi daging, melayani selama 3,5 tahun, dia itu khusus melayani Israel. Demikian juga 10 murid-muridnya, 70 murid-muridnya itu khusus melayani Israel sampai nanti gereja perdana, ya, di dalam KPR 1, KPR 2 itu Bapak yang kasih Tuhan dimenangkan 3.000, kemudian menjadi 4.000, menjadi 5.000, itu Kristen perdana itu Israel. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Terima kasih. Ya, ketika Tuhan Yesus pergi ke Tirus dan Sidon, itu bukan daerah Israel. Tuhan Yesus itu menginginkan bahwa kedatangannya itu tidak diketahui oleh siapapun. Namun kedemikian tidak bisa terjadi seperti itu. Justru perempuan Kanani yang anaknya gila itu datang. Sekalipun dihardik oleh para murid, dan ketika dia datang kepada Tuhan dikatakan roti ini bukan untuk anjing, ya. Tapi dia menunjukkan kerinduannya, kebutuhannya, bahkan menunjukkan imannya. Kalau anjing itu cukup diberi remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak yang sedang makan. Bapak yang kasih Tuhan. Lah dari situ Tuhan tuh melihat bahwa bangsa kafir pun, goyim itu juga punya iman. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan membaca, ya, Injil Matius pasal 20. Kita baca ayat 17 sampai 19. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala
dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terima kasih. Jadi dari beberapa ayat tadi yang tentunya itu sudah sangat hafal bagi saudara semuanya, Tuhan Yesus itu melayani dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ya, Galilea, sampai ke Tirus dan Sidon, daerah bangsa lain. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kalau kita membaca Matius pasal 28 tentang amanat agung itu, bahwa Tuhan memerintahkan supaya Injil itu diberitakan kepada segala bangsa, kemudian segala bangsa itu diajar untuk melakukan firman Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ya, di dalam Matius pasal 24 ayat 14 dikatakan bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh muka bumi, baru kemudian tibalah kesudahannya. Jadi tidak akan terjadi kiamat sebelum Injil itu disampaikan ke seluruh muka bumi, ya. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana kalau Tuhan itu menginjil, bagaimana sikap Tuhan, ya, di dalam menghadapi banyaknya jiwa-jiwa. Kita baca Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 49 dan 50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Jadi Bapak yang kasih Tuhan, ya, sebagai seorang hamba Tuhan yang nanti akan diutus ke seluruh muka bumi, itu haruslah punya hati seperti hatinya Tuhan. Biarlah semua orang itu datang kepada Tuhan, tidak usah dipersulit, ya, tidak usah dipersulit. Sekalipun dia bukan pengikut kita, ya, tidak harus semuanya jadi pengikut kita. Tetapi kalau dia memakai nama Tuhan Yesus Kristus dan tidak melawan kita, itu adalah di pihak kita, itu adalah tubuh Kristus. Karena banyak dari tubuh kita ini yang kita tidak pernah lihat, ya, yang kita tidak pernah lihat, kita tidak tahu bentuknya, kita tidak bisa meraba, dipoto pun tidak bisa, kecuali ahlinya itu pun samar-samar, sangat tidak bisa dipahami. Itulah tubuh Kristus, Bapak yang kasih Tuhan. Dan kita akan membaca juga Injil Matius pasal 13 ayat 28 sampai 20, 28 sampai 30. Injil Matius 13 ayat 28 sampai 30. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ya, di dalam kita melayani, kita tidak boleh gampang-gampang menghakimi orang. Kita tidak boleh begitu mudahnya mengatakan lalang itu harus dicabut. Tidak, Bapak yang kasih Tuhan, apapun Tuhan melihat tumbuhan itu adalah tumbuhan gandum, tumbuhan itu tumbuhan lalang. Tuhan katakan biar semuanya tumbuh bersama. Tuhan itu memberikan kesempatan, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kesempatan sampai nanti waktu terakhir. Bapak yang kasih Tuhan, apa Tuhan tidak bisa mengubah lalang menjadi gandum? Kalau di sini tidak disebutkan, tetapi di dalam suratan Timotius ada bejana yang dari tanah dan dari kayu, ada yang dari emas dan dari perak. Kalau seorang itu mengalami penyucian, dia akan dipakai menjadi bejana mulia. Dari tanah dan kayu bisa menjadi perak dan emas. Kalau saudara membaca dalam kitab Nabi Zakaria, ya, benda-benda bait Allah yang begitu hina itu nanti bisa menjadi mulia. Bahkan kerencingan-kerencingan di dalam ibadat tabernakel itu menjadi mulia, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi
kita harus sabar, kita harus memberi kesempatan, kita jangan gampang-gampang menghakimi, jangan-jangan gampang mematahkan kesempatan orang untuk diselamatkan. Bapak yang kasih Tuhan, itu harus berlaku sejak kita masih melayani sekarang ini sampai nanti kalau kita masuk ke gerakan besar di mana kita diutus ke seluruh muka bumi. Bapak yang kasih Tuhan, ada bejana yang dari tanah, ada yang dari kayu. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita memberikan keluasan hati dan kita banyak menaikkan doa syafaat, Tuhan sanggup mengubah mereka itu menjadi bejana yang dari emas dan perak. Tidak ada perkara mustahil. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi itu jiwa yang dimiliki oleh para utusan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kita akan melihat penginjilan zaman Kisah Para Rasul. Kita baca KPR 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, mereka itu akan diutus, namun demikian mereka terus menunggu sampai mereka itu diberikan, ya, menerima kuasa. Kuasa yang dimaksudkan kenyataannya KPR 2 urapan Roh Kudus. Maka mereka nanti akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Dan ketika mereka sudah mulai melayani sendiri disertai dengan kuasa Allah, mereka menjadi sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan memang pernah berjanji di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12, kalau kamu percaya kamu akan melakukan seperti apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar, karena aku pergi kepada Bapa. Bapak yang kasih Tuhan, yang dilakukan Petrus dan murid dan teman-temannya melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, sampai pun bayangannya saja menyembuhkan orang, sehingga banyak orang tuh dijejer-jejer, ya, di sepanjang jalan supaya terkena bayangannya dan menjadi sembuh. Itu nanti akan terjadi lebih dahsyat pada akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan, namun demikian pelayanan akhir zaman itu seperti pelayanan Pentakosta. Zaman Pentakosta ketika pencurahan Roh Kudus, maka Imamat pasal 23 ayat 17, roti perayaan Pentakosta itu yang jumlahnya 2 itu haruslah dicampur dengan ragi. Kalau yang lainnya tidak boleh, tetapi di sini justru harus dicampur dengan ragi. Artinya apa? Ragi itu bicara soal keburukan dan kejahatan. Ya, Suratan Korintus mengatakan demikian. Artinya apa? Di dalam pelayanan itu kita, para utusan itu, ya, justru mencari orang yang sakit, mencari orang berdosa, mencari orang-orang yang terhilang, ya. Bukan orang yang sudah sembuh, bukan orang yang sehat. Lah, orang yang sakit secara badan, jiwa, roh, itu tentu tingkah lakunya itu seperti orang yang kena ragi, penuh dengan kejahatan. Bapak yang kasih Tuhan, itu justru harus diterima, diselamatkan. Jiwa dari para utusan itu haruslah demikian. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita melihat KPR pasal yang ke-10. Kita baca pertama ayat 28. Ini tentang Kornelius. Kita baca ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, jadi sampai dari Injil Matius sampai Kisah Para Rasul pasal 10, Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu belum ada goyim yang diselamatkan secara khusus. Baru ketika Tuhan mulai memperhatikan goyim atau bangsa kafir, Bapak yang kasih Tuhan, atau non Israel, maka Kornelius, ya, sudah bisa baca seluruhnya, ya, ketika Petrus itu melihat satu penglihatan, satu kain yang diikat keempat pucuknya itu, di sini tuh isinya semua binatang-binatang haram seperti yang tertulis dalam Imamat itu.
Kemudian Petrus disuruh makan. Petrus katakan sejak kecil tidak pernah. Apa yang sudah dihalalkan sama Tuhan jangan kamu haramkan. Lah itu ternyata menunjuk kepada Cornelius. Dan ketika Petrus itu sudah datang ke tempatnya Cornelius, dikatakan bahwa ada larangan keras bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca ayat yang ke 34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya, pada akhirnya para rasul itu diberitahu Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua orang, baik orang Israel maupun orang Goyim. Ya, kita baca ayat 43 sampai selanjutnya. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi kalau menurut tabernakel ya, Cornelius dan keluarganya itu sebelum dibaptis dia tuh sudah masuk pintu kemah, dipenuhkan Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, mereka sudah percaya, mereka sudah bertobat. Cornelius itu orang yang sangat saleh dan banyak membantu pembangunan Bait Allah ya, maksudnya sinagoga-sinagoga, dan banyak berbuat baik kepada orang Israel. Maka doanya didengarkan, dia diselamatkan. Bapak yang kasih Tuhan, sebelum dibaptis sudah penuh Roh Kudus, sehingga Rasul Petrus tidak bisa menahan untuk Cornelius ini dibaptis. Bapak yang kasih Tuhan ya, kita akan membaca KPR 15 ayat yang ke-19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi prinsip di dalam pelayanan itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwa kita itu tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Orang yang mau bertobat itu jangan dipersulit. Ya, itu menjadi pesan dari KPR 15 ayat 19. Jadi kita tidak boleh mempersulit orang yang mau bertobat. Entahkah bahasanya seperti apa, entahkah pakaiannya masih seperti apa, entahkah model duduknya masih seperti apa, model makannya masih seperti apa. Bapak yang kasih Tuhan, kita tidak boleh mempersulit, tidak boleh membuat Taurat baru untuk orang-orang yang mau bertobat. Karena memang mereka itu adalah dua ketul roti yang dicampur dengan ragi. Zaman Pentakosta itu seperti itu. Lah apalagi Pentakosta akhir zaman ya, puncak zaman Roh Kudus. Ketika Goyim itu diselamatkan sebanyak-banyaknya keliling jagat 200 negara lebih, maka kita harus paham, kita tidak boleh menimbulkan kesulitan. Ya. Tidak boleh menimbulkan kesulitan untuk orang yang mau percaya, untuk orang yang mau bertobat, untuk orang yang mau dibaptis, untuk orang yang mau melayani. Tidak boleh dipersulit. Bapak yang kasih Tuhan, ya, ini pesan dari para rasul, ya. Kemudian kita akan melihat Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 18.
Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Ya, Rasul Paulus itu yang naik surga tingkat ketiga, dan dia mendapatkan pewahyuan khusus ya untuk melayani goyim. Dia mendapatkan pewahyuan untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu yang mendapatkan pewahyuan untuk pembangunan tubuh Kristus, dan bagaimana caranya melayani goyim itu Rasul Paulus. Bapak yang kasih Tuhan, dia mengatakan ya, banyak orang memberitakan Injil, ada yang tulus, ada yang palsu, ada yang maksudnya baik, ada yang maksudnya mau gencet Rasul Paulus. Bapak kasih Tuhan, seperti prinsipnya Tuhan, lalang dan gandum biar tumbuh bersama. Kita tidak usah mengusik atau memarahi atau menegur orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik. Kita saja belum tentu baik semuanya. Jadi dibiarkan semuanya tumbuh bersama, yang maksudnya tulus, yang maksudnya baik, yang penting nama Tuhan diberitakan. Itu saja keuntungan kita. Jadi kita tidak boleh main hakim seperti yang terjadi di media sosial akhir-akhir ini. Bapak Ibu Tuhan, ada orang hamba Tuhan ngomong gini salah, ngomong gini salah, bertindak begini salah. Tidak usah, Bapak Ibu Tuhan. Kita ini sama-sama melayani, ya. Apapun motivasinya, apapun caranya, apapun modelnya, entahkah dia maksudnya ikhlas, tulus, ataupun palsu, kita tetap bersuka cita. Kalau kita terbeban, didoakan supaya mendapatkan kemurahan Tuhan, ya. Jadi kita tuh tidak menjadi orang yang sok menghakimi orang gitu, tidak usah. Kita saja belum tentu benar semuanya, ya. Kemudian kita akan baca Efesus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Terima kasih. Penguasa-penguasa di surga, betul ya. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan demikian, dan akan menerangkan kepada semua orang sekalian bagaimana halnya menjalankan rahasia yang telah beberapa zaman tersembunyi di dalam Allah yang menjadikan semesta alam, ya, semesta sekalian, dan untuk membuat semua orang melihat apa persekutuan misteri yang sejak permulaan dunia telah tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Ayat 9, tolong Pak Rusman dibaca dalam bahasa Inggrisnya. Ya, separuh saja. And to make all men see what is the fellowship of the mystery. Ya, jadi Rasul Paulus itu punya tugas untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa ada fellowship, ya, of the mystery. Bapak yang kasih Tuhan, fellowship itu kan persekutuan, suatu persekutuan misteri, di mana goyim itu dipanggil, dipilih dan diselamatkan. Para nabi itu tidak ngerti kalau goyim itu mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan, sedangkan Tuhan Yesus saja mengatakan, ya, bahwa keselamatan ini hanya untuk Israel yang terhilang, karena ada aturan yang ketat. Sampai pun Kornelius sudah diselamatkan,
Bapak Ibu kasih Tuhan, itu masih sulit untuk dipahami. Baru setelah Rasul Petrus itu menerima kenyataan Kornelius dan keluarganya berbahasa roh, akhirnya dijelaskan bahwa bangsa kafir itu juga diselamatkan. Jadi panggilan bangsa kafir untuk waktu itu gereja perdana Bapak Ibu Tuhan sampai pada pelayanannya para rasul itu suatu rahasia. Bapak Ibu Tuhan ya, sulit. Sesuatu yang masih rahasia. Kalau sekarang kan setelah 2000 tahun kemudian ya beda lagi, malah sekarang balik. Setelah Goyim diselamatkan ya, Israel dipatahkan, maka Zaitun asli ini mampu membangkitkan cemburunya bangsa Israel. Kebalikannya, tetapi 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Tuhan, keselamatan Goyim itu suatu rahasia, suatu misteri. Bapak Ibu Tuhan, bahkan di dalam ayat 10 ya dikatakan bahwa kepada Goyim itu ya diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Goyim itu dipercaya hikmat dan makrifat. Jadi guru hikmat makrifat dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu tentu nomor 1 Tuhan, dan kemudian Rasul Paulus. Semua kunci itu Rasul Paulus punya. Bapak yang kasih Tuhan, itu diajarkan kepada jemaat mula-mula ya, dan kemudian diajarkan tentunya sebagian kepada jemaat ya gereja pertengahan sampai gereja akhir zaman, sekalipun mungkin sebagian-sebagian, tetapi khusus kepada hierarki tubuh Kristus itu semuanya diajarkan sesuai dengan kitab Wahyu. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, mengapa kok demikian? Karena dengan hikmat makrifat itu punya tugas untuk membangkitkan cemburunya bangsa Israel. Nanti kalau saudara itu dipakai dengan kesaktian, ya, sakti, sugih, suci itu bukan sekarang, Bapak yang kasih Tuhan. Sakti, sugih, suci itu nanti setelah melewati Wahyu pasal 5, ya, setelah melewati Wahyu. Ketika kita berada dalam Wahyu pasal 5 itu, sakti, sugih, suci, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Nah, kemudian kita bekerja, meterai ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ya, ke-7, ya, kegerakan kuda putih menjangkau Israel. Kesaktian kita itu nanti yang menimbulkan cemburunya Israel. Itu kan punyanya nenek moyang kami, itu punyanya para nabi, itu punyanya para rasul. Mengapa? Kok mereka bisa? Lah mereka nanti cemburu akhirnya dengan suatu proses yang sangat berat seperti yang digambarkan Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Akhirnya mereka pun menerima dan mereka dimeterai. Dimeterai itu aja dipenuhkan Roh Kudus sama seperti Kornelius. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kalau kita membaca kisah para rasul pasal 18 ayat 6 ya. Rasul Paulus sampai Wahyu, maksudnya sampai KPR 18 itu masih terus mengupayakan keselamatan bangsa Israel. Namun Israel jelas-jelas ya menyia-nyiakan Rasul Paulus. Kita baca KPR 18 ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ya, kemudian kalau kita membaca Galatia pasal 7, maksudnya Galatia pasal 2 ayat 7 dan 8, ada pembagian tugas. Petrus itu untuk orang bersunat, sementara Rasul Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Artinya Petrus itu melayani bangsa Israel, ya, sampai pun Israel diaspora yang banyak tinggal di Turki, Asia Kecil, ya. Sementara Rasul Paulus melayani Goyim, ya. Kemudian kita akan melihat, ya, penginjilan zaman penganiayaan atau zaman martir, ya. Itu berlangsung terus. Para rasul dan murid-murid Tuhan itu semuanya rata-rata menjadi martir. Lah penganiayaan ini baru berhenti tahun 325 Masehi ketika Kaisar Konstantin
menjadi Kristen dan menjadikan agama Kristen itu menjadi agama negara. Ya. Kemudian mulai abad keempat terjadi penyimpangan seperti yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 4. Mari kita baca. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 3. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Terima kasih. Itu memang terjadi ya. Ada aturan selibat. Ya, ada aturan selibat. Selibat itu larangan kawin, larangan ya untuk tidak boleh menikah. Aturan selibat di antara ya para imam yang melayani itu disebut ya direkta, dekretal dan cum-in unum yang merupakan dekret dari Paus Siricius sekitar tahun 385 yang menegaskan bahwa penahanan nafsu seksual kaum klerik adalah sebuah praktek apostolik yang harus diikuti oleh para pelayan gereja. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Ambrosius yang meninggal tahun 397 juga menunjukkan bahwa persyaratan mengenai para imam yang telah menikah ataupun yang selibat untuk selalu menahan hawa nafsu adalah sebuah aturan yang tidak dapat dipungkiri. Jadi memang terjadi pada abad keempat. Bahkan itu menjadi suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Paus. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian terjadi banyak penyesatan di dalam gereja yang esa dan am dan umum, ya. Itu artinya Katolik, ya. Memang demikian sejarahnya. Kemudian pada tahun 1517 Bapak Ibu Tuhan, Martin Luther pada 31 Oktober 1517 itu dia seorang akademisi, seorang profesor teologi, komponis, imam, rahib ya dari Jerman ya. Itu memprotes semua yang ada di gereja yang tadinya dia ikuti, gereja yang am. Bapak yang kasih Tuhan, gereja yang universal, gereja yang satu-satunya itu. Ya namanya dia orang di sana tahu persis, dan yang diprotes itu nomor satu adalah indulgensia, ya surat pengampunan itu kalau bisa beli harganya mahal, katanya dosanya diampuni. Nah akhirnya Martin Luther itu oleh Paus yang hidup abad 16 itu dikucilkan, diekskomunikasi. Kemudian oleh Kaisar, Bapak yang kasih Tuhan, itu dinyatakan sebagai orang pelanggar hukum. Ya. Terus gereja itu selama hampir 1800 tahun itu Bapak yang kasih Tuhan seperti orang yang lumpuh. Ya. Seperti orang yang lumpuh selama 1900 tahun, maksudnya 38 tahun itu. Cuma ada kadang-kadang malaikat datang ya menimbulkan kesembuhan. Ya. Itu nubuatan yang Tuhan ucapkan. Jadi gereja zaman pertengahan itu seperti demikian. Tapi memang ada setiap saat ada kebangunan rohani, ada hamba Tuhan yang dipakai secara hebat ya. Lah kemudian terakhir setelah gereja yang am, gereja yang universal, kemudian ada gereja yang dirintis oleh Martin Luther yang disebut Protestan. Protestan pun ada Calvinis, ada Lutheran ya. Kemudian pada memasuki abad yang ke-19 itu tahun 1901 Bapak yang kasih Tuhan, itu terjadi pencurahan Roh Kudus di Amerika, di Kansas ya.
dalam satu ibadah tahu-tahu ada orang yang berbahasa lidah. Tadinya tidak ada sama sekali. Sejak tahun 1901 di Kansas itu ada orang yang berbahasa lidah. Lah ini dianggap sebagai suatu kegerakan ya Pentakosta kembali. Kemudian 9 April 1906 itu di Azusa Street di Los Angeles yang dilayani oleh William Seymour. Ya, itu demikian juga. Banyak jemaat itu yang berbahasa roh, bahkan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Akhirnya Bapak Ibu kasih Tuhan, tentunya itu sangat banyak sekali ya. Kemudian William Henry O'Filler yang lahir tahun 1875 di Inggris, Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah proses hidupnya tadinya bekerja prosesnya begini, akhirnya dia dipanggil Tuhan untuk melayani. Ya, ketika dia itu sedang memimpin ibadah dengan duduk melingkar. Duduk melingkar berarti kan lesehan ya. Roh Allah itu datang dan menampilkan sesuatu tentang akhir zaman. Dia itu mendapatkan pewahyuan tentang akhir zaman. Ya, dalam bahasa gerak tubuh atau pantomim. Dia gerakkan begitu. Kemudian bertepatan dengan itu juga dia tuh mendapatkan berita, ya, mendapatkan berita yang datang dari Cina, ya, misionari yang dikirim ke Cina. Misionari yang dari Cina itu mengatakan bahwa apa yang terjadi di Seattle, hal yang sama terjadi di Cina, hal yang sama terjadi di Cina. Seorang anak kecil Cina telah menerima Wahyu pasal 12. Anak kecil, jadi Bapak O'Filler melayani di Seattle Amerika, misionaris yang lain itu melayani di Cina. Bapak itu tahun 1914. Nah, anak kecil itu ya menerima Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 11 dan naga merah yang besar, yang mana hal tersebut belum pernah mereka baca sebelumnya. Jadi mereka tuh nggak pernah baca kitab Wahyu. Tapi anak kecil ini menerima penglihatan ya tentang Wahyu 12 dan naga. Saudara harus tahu ya, saya itu tahun 1900, saya masih SD ya. Waktu saya suka baca kitab Wahyu bahasa Jawa karena memang punyanya Alkitab kecil bahasa Jawa itu di Masaran ya. Bule saya itu, Bule Deni ya, itu istrinya Om Yanto ya. Katakan ini, kamu tidak boleh baca kitab Wahyu, medeni. Kau iso kesurupan dan lain sebagainya. Itu sudah tahun 1960 sekian. Bapak kasih Tuhan. Orang tidak berani membaca kitab Wahyu apalagi tahun 1914. Kitab Wahyu itu belum pernah dibaca apalagi Wahyu pasal 12. Tetapi misionaris yang di Cina melayani anak kecil melihat penglihatan tentang Wahyu pasal 12 dan naga yang di Seattle sedang menerima pernyataan Tuhan juga. Lah akhirnya mereka tuh berkata, mereka tuh menyimpulkan ya bahwa tubuh mungkin saja berada dalam jarak puluhan mil, tetapi ada kesatuan dalam tubuh yang melampaui apapun yang dapat dilakukan oleh manusia. Jadi mereka tuh memahami tubuh Kristus, yang ini ada di Cina, yang ini ada di Amerika. Tubuhnya berjauhan secara jarak ribuan mil, tetapi ada tubuh yang berjalinan, tubuh Kristus yang mereka pahami, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kemudian tahun 1919 Bapak ini melaksanakan, W.H. O'Filler itu melaksanakan KKR di Green Lake ya. Tahun 1948 W.H. O'Filler dapat pewahyuan adanya cahaya ya yang memancar dari Indonesia ya. Tahun 1948 dia tuh mendapatkan pewahyuan adanya cahaya yang memancar dari Indonesia. Kemudian Bapak yang dikasih Tuhan ya, W.H. O'Filler juga banyak menerima pewahyuan mengenai akhir zaman, mengenai mempelai Kristus dan keilahian, Bapak yang dikasih Tuhan. Itu sampai tahun 1948. Kemudian tahun 1935 Bapak Pendeta Van Gessel itu Frederick ya, George
van Gessel yang lahir di Blitar tahun 1892, kemudian tahun 1935 setelah doa puasa di Pacet, dia tuh membaca Alkitab, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Kata berdiam diganti dengan tabernakel. Dia melihat penglihatan tentang anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga ketika membaca Wahyu 19 ayat 7, Wahyu 21 ayat 9 sampai 10. Ini kembalinya gereja Pentakosta. Tadinya cuma gereja universal yang satu itu, yaitu Katolik, kemudian tahun 1517 ada Protestan, kemudian akhir zaman baru ada Pentakosta. Sejak tahun 1901 tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian tentunya dari apa yang saya sejarahkan ini masih banyak sekali, ada miliatan misionaris yang dikirim Tuhan, diutus Tuhan ke seluruh dunia, kelima benua ini. Ada yang ke pedalaman, ada yang ke tempat-tempat terpencil. Bahkan saya ya waktu di Papua itu ya diceritakan penginjil yang dari luar negeri, orang bule itu, karena dia tuh putih toh, sama orang setempat tuh dibeleh karena pikirnya setan ya. Papua itu yang terkenal kan daerah Mansinan itu ya, Kristen pertama di sana. Mereka tuh pelayanan tuh seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan, karena putih. Sementara orang Papua ya seperti yang kita pahami, Bapak yang kasih Tuhan, pikirnya setan, alien, dibelah, diadat-adat, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Miliatan para misionaris yang melayani sepanjang 2000 tahun. Namun demikian kita akan memahami juga, karena arah tujuan kata nanti ke seluruh bangsa-bangsa dan akhirnya ke tanah perjanjian di Israel, Bapak yang kasih Tuhan, kita melihat sedikit bagaimana kondisinya Israel ya. Pada abad ke-13, abad 13 itu berarti tahun 1300-an ya, Pablo Christian ya, itu seorang Yahudi Separdis yang menjadi Kristen sebagai biarawan Dominikan, sangat berusaha untuk menjadikan Yahudi Eropa itu menjadi Katolik Roma. Ini abad 13. Pablo itu bahasa Italinya artinya Paul ya. Paul itu kalau bahasa Italinya tuh Pablo, tulisannya macone mbuh ya. Nah, dia tuh berjuang, dia tuh seorang biarawan. Lah, karena dia tuh ngerti Alkitab, iso maca, Bapak Ibu Tuhan ya, maka dia berjuang supaya orang Yahudi yang ada di Eropa itu menerima Kristus sekalipun ya menjadi Katolik, karena memang belum ada Martin Luther kan baru 1517, lah ini abad 13, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi orang Yahudi itu sejak abad 13 ini yang sempat saya pahami sejarahnya, itu sudah mulai berjuang untuk bangsanya sendiri. Ya, kemudian abad 15 dan 16 itu banyak Kristen Yahudi ya di Eropa itu menjadi guru besar di universitas Eropa. Dan mereka itu Kristen. Kemudian tahun 1905 itu ada perkumpulan ya yang namanya Jewish Messianic. Ya, Jewish Messianic itu menggabungkan PL dan PB ya. Rabi-rabi Yahudi itu mencurigai ya. Ini tahun 1905. Para rabi Yahudi itu mencurigai sosok Yesus miliknya umat Kristen. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Mereka tuh berpikir terus, mereka tuh mencari Mesiasnya, mencari juru selamat. Nah, tahun 1905 ini kelompok Jewish Messianic itu mencurigai sosok Yesus milik umat Kristen. Kemudian setelah dipelajari bahwa sosok Yesus miliknya orang Kristen itu ternyata berhubungan erat dengan PL dan Taurat ya, miliknya orang Yahudi. Kemudian akhirnya mereka tuh begitu menyesal telah membunuh dan menyalibkan Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu, di mana sebenarnya dia adalah raja yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Mereka sedih
karena Yesus menyerahkan diri untuk menebus perbuatan dosa mereka. Nah, Jewish Mesianik ini mereka tidak Natalan, ibadahnya tetap hari Sabtu, baptisnya baptis Islam. Ya, ini Jewish Mesianik. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yahudi Mesianik. Ada Jewish Mesianik, ada Yahudi Mesianik. Ini muncul tahun 1960-an. Memadukan teologi Kristen evangelis. Kristen evangelis itu gereja Injili ya. Suatu aliran Kristen yang menitik beratkan pada pewartaan kabar gembira ke semua manusia. Penginjilan ini tujuannya mengkonversi semua orang agar dibaptis. Nah, ini memadukan teologi Kristen evangelis ya dengan unsur-unsur Yahudi dan ritual. Bapak yang kasih Tuhan, Yesus adalah Mesias Yahudi. Jadi kalau Yahudi Mesianik ini prinsipnya Yesus itu adalah Mesiasnya orang Yahudi dan anak Allah, satu dari Trinitas. Ya, keselamatan dalam Yahudi Mesianik dicapai hanya melalui penerimaan Yesus sebagai penyelamat dan kepercayaan pada kemesiasan dan keilahian Yesus. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ini sampai tahun 1960 itu sudah seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali, bahkan tadi siang saya diberitahu ya, tapi itu kok belum masuk peta ya. Di atasnya daerah Israel itu ada suatu daerah ya, sangat luas. Mereka itu isinya orang-orang Jewish Mesianik dan Yahudi Mesianik ya, orang-orang Israel yang sudah menjadi Kristen. Mereka itu punya gedung gereja yang besar sekali dan daerah mereka itu sama mereka disebut sebagai firman. Ya, saya belum panjang lebar memahami ya. Bapak yang kasih Tuhan, berarti ya mereka itu sejak tahun abad 13 Bapak yang maksud, mereka itu sudah menerima Yesus. Bahkan apa yang ditulis dalam Zakaria pasal 12 ayat 11, mereka itu meratap, menyesal, sedih, sudah menyalibkan Kristus. Itu sudah terjadi. Dan Yesus itu diakui sebagai juru selamatnya, sebagai raja yang dinanti-nantikan. Lah nanti, Bapak Masih Tuhan, pekerjaan kita itu seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa para raja, ya. Sekalipun ada nubuatan, ya, saya diberitahu, nanti ada 10 raja yang menolak. Ada 10 raja yang tidak bisa diinjili. Nanti kita akan memahami kalau kita masuk Wahyu pasal 17. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan hamba-hamba Tuhan. Nah, kita ini yang terakhir penginjilan Injil yang kekal untuk semua bangsa di muka bumi, kemudian disatukan dengan Israel. Bapak Yesus, mungkin kalau Israel terima Tuhan Yesus gampang, tapi nek didadek ke siji, ya, dijadikan satu sama Goyim, mungkin itu yang menimbulkan proses yang berat menjadi satu tubuh. Kowe iki podo karo Goyim, itu yang tidak bisa mereka terima mungkin. Bapak Yesus, itu akan menimbulkan satu hal yang berat. Namun demikian, perseteruan tadi dikatakan dalam Efesus pasal 2, perseteruan antara Goyim dan Israel, ya, itu hanya bisa dirobohkan, tembok perseteruan itu dirobohkan oleh salib. Bapak Tuhan. Jadi bagaimanapun nanti beratnya itu akan bisa terjadi, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi paling tidak kita ini sudah bisa melihat sedikit-sedikit bahwa Injil itu memang sudah tersebar di seluruh muka bumi. Israel pun sudah banyak yang dijangkau, ya. Tapi kan tidak cukup cuma percaya, ya. Itu Tuhanku, itu juru selamatku, itu Allahku. Itu kan pintu gerbang, tapi kan harus maju terus maju. Bapak yang Tuhan, maju terus, ya. Sampai melewati pintu kemah, sampai meja roti, pelita emas, mesbah dupa, sampai merubek tirai, menyatu di dalam satu tabut. Goyim dan Israel itu proses yang berat, yang tidak mudah.
Bapak yang kasih Tuhan, yang nanti akan kita jalankan ya. Jadi tadi seperti tadi sudah saya katakan, tentunya ada miliaran misi penginjilan yang sudah berlangsung selama 2000 tahun ya. Tapi fragmen kecil yang kita pahami saat ini kiranya membuka wawasan kita. Kemudian kita banyak belajar, banyak bergumul, banyak berdoa, mempersiapkan diri lebih sungguh-sungguh lagi untuk memiliki kuasa dunamis atau urapan Roh Kudus, sehingga pelayanan kita nanti betul-betul seperti pelayanannya Petrus dan teman-temannya, seperti pelayanannya Rasul Paulus, bahkan seperti Tuhan Yesus katakan, kamu akan melakukan lebih dari yang aku lakukan. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, namun demikian bekal-bekal yang sudah kita pahami bagaimana Tuhan Yesus melayani. Ya, Tuhan Yesus tidak mengusik lalang. Karena lalang itu kadang-kadang berdempet-dempetan, akarnya itu berkaitan, saling mengikat. Bapak Yesus Tuhan, saling mengikat antara akarnya lalang sama akarnya gandum. Bapak Yesus Tuhan. Karena ikatan keluarga, ikatan ya marga, ikatan suku, ikatan bangsa, bahasa, itu kalau langsung dicabut begitu, gandumnya pun ikut kecabut, kata Tuhan. Tuhan itu maha memahami, Bapak kasih Tuhan. Seperti yang ditetapkan oleh para rasul, kita tidak boleh menimbulkan kesulitan. Lah artinya apa? Kalau ada perbedaan, kamu menafsirkan seperti ini, dia menafsirkan seperti ini, itu tidak salah, Bapak yang kasih Tuhan, tidak salah. Sudut pandang orang kan berbeda-beda. Efesus melihat Tuhan Yesus dalam pasal 1 penampilannya sebagai imam besar, Tuhan Yesus cuma menunjukkan 1/7 bagian. Kepada Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia tidak seutuhnya seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Aku ndeloke kok ngene, lha kowe kok kondo salah, pancene aku ndeloke yo ngene tenan. Jadi tidak boleh saling menyalahkan. Kamu menafsirkan kok seperti ini, aku menafsirkan kok seperti ini. Saya bertanya, tafsir beda itu boleh enggak? Boleh, Bapak Yesus Tuhan. Karena kan orang melihat ya, seseorang dari sini siapa ya berdiri di sini. Aku ndeloke kok apa jenenge wonge poninan ya. Apa namanya? Nganggo benges, nganggo celak. Ya. Terus orang yang lihat dari belakang, ora poninan rambutnya dawa. Ya. Nang mburi ra enek bengese, ra enek celake ya gegeron di bengese dicelaki. Kami kasih Tuhan. Dia lihat dari samping beda lagi, dari samping beda lagi. Jadi kita tidak usah ribut soal beda tafsir. Justru yang namanya STT, Sekolah Tinggi Teologi, itu kan membicarakan perbedaan tafsir. Sehingga dikatakan teologinya siapa, teologinya siapa, teologinya siapa, teologinya siapa. Itu adalah merupakan hasil dari skripsi mereka, tesis mereka, disertasi mereka yang kemudian dipublikasikan pada waktu itu. Jadi kita tidak usah ribut tentang beda tafsir. Wahyu pasal 10 itu ada yang menafsirkan seperti ini, ada yang menafsirkan seperti ini, orang masalah. Bapak Yesus Tuhan, tidak masalah seperti Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 18 tadi. Ya, orang mau ngomong gini tentang Wahyu pasal 10, orang masalah, ya. Orang ngomong seperti ini, Wahyu pasal 12, orang ngomong seperti ini. Orang ngomong seperti ini, tidak masalah Bapak kasih Tuhan. Jadi kita tidak boleh menimbulkan kesulitan. Ya, karena kita nanti akan keliling jagat. Nanti ketemu orang ngomong di Cina, ya, mungkin yang anak kecil yang menerima penglihatan Wahyu pasal 20 itu kan tahun 14 ya. Ya mungkin sudah meninggal ya, Bapak Yesus Tuhan. Nah, orang menafsirkan seperti ini. Nggak usah diajak gontokan, itu nggak sama ajarannya Romo. Romonya tak tekoi, ya. Beda tafsir boleh nggak? Boleh, ya. Orang mau ngomong apapun boleh, yang penting nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Sementara nanti dari tafsirnya itu sing notoki Tuhan. Kalau sudah dikumpulkin kabeh, ya, yang nata nanti di dalam tabernakel itu Tuhan.
Seperti Musa menata benda-benda tabernakel, Keluaran pasal 40. Oh, ini tempatnya di sini, ini di sini, ini di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, orang apa namanya pintu gerbang kok ya, atau orang baru sampai mesbah korban bakaran kok diceritani tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kan tidak boleh dilihat-lihat, ya. Ora, tabut perjanjian tuh ya kudu enek kayune, kudu enek pedus apa sapi yang dibelah. Dia ngotot tabut perjanjian itu kotaknya seperti itu, ukurannya seperti ini. Ya, saudara tidak boleh terus, kok ini ternyata Kristen halam. Itu namanya mesbah kurban bakaran. Kita tidak boleh merendahkan orang seperti itu. Bapak Ibu Tuhan, nanti orang itu nyeklek, patah semangat, akhirnya menghujat. Ya, tidak boleh kita mematahkan semangatnya orang. Anak kecil agak seneng-senengnya baptis, terus dia olok-olok. Kalau lagi baptis toh, oh aku sudah 20 tahun yang lalu, ini halaman. Tidak boleh seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan. Sebagai utusan ke seluruh muka bumi, kita harus punya hatinya Tuhan. Ya, mengasihi semua bangsa. Duduk berdampingan dengan para pemungut cukai dan para pelacur yang mau bertobat, yang akhirnya menjadi pelayan-pelayan Lukas pasal 8 itu, Bapak yang kasih Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh mengatakan kamu orang halaman, kamu orang pintu gerbang, aku kilo pintu tirai, bendino sengsara, Bapak Ibu Tuhan. Sebentar lagi masuk tabut, tidak boleh sudah ngasih Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak seperti itu, para rasul, para nabi itu tidak seperti itu. Ini harus diingat, beda tafsir tidak masalah. Ya, tinggal sudut pandangnya saja. Sudah baca nanti Wahyu pasal 23. Tuhan Yesus kirim surat ke Efesus seperti apa? Ke Pergamus, Smyrna, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Kalau mereka tengkar, ya namanya bukan tubuh Kristus lagi, Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, jadi kita tuh punya hatinya Kristus. Jangan saudara ngomong, bundanya saiki beda ya. Ya toh, bundanya saiki beda, ora kaya Romone. Saudara, saya kasih tahu setiap malam tuh saya sama Romo tuh dibawa ke rumahnya yang di surga, dididik. Mi iki wong ngene, kowe ngomong ngene, anune nang kene, nang kene, nang kene. Ya. Jadi diberitahu. Kalau kita ngomong, saya ngomong seperti yang kemarin, ya berarti kan LPBKWI. Kalau saya ngomong seperti yang apa namanya 4 perkara itu tok, kitab Wahyu itu cuma 4 perkara, yang 16 sesi pengajaran S2 itu kan yang kemarin. Sementara kitab itu jalan terus untuk sampai kepada penggenapannya. Oleh sebab itu, semua utusan yang akan diutus ke seluruh muka bumi hendaknya memahami apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Saya tidak ambil dari mana-mana. Ya, gandum dan lalang itu biarkan bertumbuh. Karena kalau dicabut sijine ya melu. Karena memang apa? Kuwi dulure. Kuwi satu suku. Itu satu bahasa. Satu bangsa, akarnya tuh pating kait mengait, tidak boleh Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi pada intinya kita tidak boleh menilai, menjustis atau mengatakan kamu begini-begini, tidak boleh. Yang penting tukul bareng, sing rukun, Bapak yang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, memahamkan kita semua sebagai calon utusan ke seluruh muka bumi. Kita pujikan satu pujian hierarki.